Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas M77, nomor induk mahasiswa 1847041074, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Ibu Siti Raihan SPD MPD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas pada video ini, yaitu yang pertama, konsep filsafat, yang kedua, objek materi dan objek formal filsafat, yang ketiga, cabang dan aliran-aliran filsafat, yang keempat, konsep filsafat pendidikan dan bagaimana kedudukan manusia sebagai homo educandum, yang kelima, dasar filsafat pendidikan di Indonesia, dan yang keenam yaitu landasan-landasan filsafat pendidikan. Beberapa orang mungkin sudah ada yang tahu mengenai filsafat, namun ada juga yang masih awam dengan kata filsafat. Filsafat merupakan suatu ilmu yang sudah sangat tua. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya cerita yang sangat mendalam, dan sophia yang artinya kebijakan atau kearifan. Jadi, filsafat adalah suatu gagasan, pandangan hidup, atau sikap batin yang paling dasar. Ketika Anda mendengar kata filsafat, pasti tidak asing dengan kata filsuf. Filsuf adalah seseorang yang ahli dalam filsafat, atau bisa juga disebut sebagai seseorang yang berfilsafat. Bila kita membahas tentang pengetahuan yang sistematis, tentu ada kajian mengenai objek-objeknya. Dalam filsafat dikenal 2 jenis objek, yaitu objek materi dan objek formal. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda perhatikan di gambar berikut ini. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Jika Anda berpikir bahwa gambar tersebut adalah sebuah pohon yang ditanam di taman, maka Anda memandang objek tersebut apa adanya, atau dalam filsafat pendidikan disebut sebagai objek materi. Sedangkan jika Anda memandang objek tersebut berdasarkan bagaimana pohon tersebut bisa hidup, atau mengapa daun dari pohon tersebut berwarna oranye, maka itu disebut sebagai objek formal dalam filsafat pendidikan. Untuk lebih jelasnya, objek material adalah segala sesuatu yang ada, sedangkan objek formal dilihat dari sudut pandang hakikatnya. Louis Descartes membagi cabang-cabang filsafat menjadi 11 bagian, yaitu logika, metodologi, metafisika, epistemologi, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, etika, estetika, dan filsafat agama. Yang pertama yaitu logika. Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Logika terbagi dalam 2 cabang, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif mencoba untuk menarik kesimpulan yang sifat keharusannya berdasarkan atas susunannya. Logika induktif mencoba untuk menarik kesimpulan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. Yang kedua yaitu metodologi. Metodologi ialah ilmu pengetahuan tentang metode dan khususnya metode ilmiah. Yang ketiga yaitu metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. Yang keempat yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Yang kelima yaitu biologi kefilsafatan, membicarakan persoalan-persoalan mengenai biologi, menganalisa pengertian hakiki dalam biologi.
Bagian keenam adalah psikologi kefilsafatan yang mengacu pada banyak masalah yang terletak pada landasan teoritis psikologi modern. Yang ketujuh yaitu antropologi kefilsafatan, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia. Yang kedelapan, sosiologi kefilsafatan, mengemukakan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat masyarakat dan negara. Yang kesembilan, etika, bertujuan untuk menemukan norma-norma untuk hidup dengan baik. Yang ke-10 yaitu estetika, membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan khususnya dalam seni. Yang ke-11 yaitu filsafat agama, adalah penyelidikan filosofis terhadap tema-tema dan konsep-konsep utama dalam tradisi keagamaan. Aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional. Aliran filsafat pendidikan tradisional terdiri atas dua, yaitu aliran esensialisme dan aliran perennialisme. Aliran-aliran filsafat modern terdiri atas 5 bagian, yaitu aliran progresivisme, aliran rekonstruksionisme, pedagogi kritis, anarkisme utopis, dan eksistensialisme. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu suatu agensi khusus yang dibentuk untuk menanamkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam diri subjek didik. Dapat juga diartikan bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana manusia mencari ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan pelatihan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan atau disebut Homo educandum. Kedudukan manusia sebagai Homo educandum yaitu bukan hanya sebagai pelaku pendidikan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit Pancasila ditetapkan sebagai filsafat pendidikan di Indonesia, namun dalam kenyataannya Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan berpikir pendidikan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam praktik penyelenggaraannya. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, Pancasila sebagai cara hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang keempat, sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai tujuan bangsa. Landasan filsafat pendidikan. Ada beberapa unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan, yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan epistemologi pendidikan disebut juga landasan metafisik, merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Yang kedua yaitu landasan epistemologi, membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi, membahas mengenai teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan perilaku yang baik.